Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dhani Arif, Pak Dhanianto, tetapi Pak Dhanianto karena beliau sedang sakit, hari ini saya coba isi dengan ini saya introduction terkait perkuliahan dari ini introduction terkait di Bapak Dhani sampai UAS ya. Intro Dhani selama 2 minggu ke depan. Topik yang akan dibawakan pada mata kuliah di bidang komunikasi. Teman-teman kan sudah ikut satelit event ya dari ANV 2020. Kemarin-kemarin sering sekali kita membahas tentang machine learning, IoT gitu dari berbagai bidang, baik itu komunikasi maupun vibration atau robotika dan lain sebagainya. Nah, untuk mata kuliah sinyal dan sistem kali ini kita lebih memfokuskan agar karena keterbatasan waktu juga, jadi kita lebih fokus ke machine learning yang bidang speech communication. Saya rasa dari teman-teman tidak asing, apalagi sekarang sudah sering ada webinar-webinar, ada kuliah tamu tentang IoT. Nah, di situ pasti menggunakan ilmu atau bidang machine learning ini. Nah, machine learning ini sendiri merupakan aplikasi dari kuliah teman-teman yang sebelum-sebelumnya. Nah, teman-teman kan sudah dapat materi konvolusi, Fourier transform, kemudian ada sampling, kemudian filter. Nah, semuanya itu akan dirangkum dan akan diaplikasikan di mata kuliah yang diampu oleh Pak Dhani pada 2 pekan ke depan, yaitu machine learning. Di sini saya coba untuk menjelaskan ya. Tadi saya sudah menyinggung bahwa untuk pengetahuan basic dari teman-teman sendiri sudah bisa mendapatkan minimal dari awareness lah, perkenalan ketika kuliah tamu Prof. Trio dan Prof. Sigit tentang IoT, tentang riset-riset di bidang IoT, beliau-beliau juga sudah menjelaskan beberapa aplikasi dari riset dari machine learning itu. Kemudian teman-teman juga sudah belajar dengan Bu Catherine, dengan Pak Wafi, dengan Pak Irwansyah, dengan Pak Suyanto terkait konvolusi, FFT, sampling, filter. Nah, sekarang kita mengaplikasikan semua ilmu itu di machine learning dan pada kuliah ini nanti saya sudah diskusi dengan Pak Dhani, kita akan menggunakan project based atau problem based, di mana nanti teman-teman tetap akan diberikan final project dan final project-nya ini diserahkan kepada teman-teman mahasiswa sendiri. Apalagi dengan kita terbatas waktu ya. Kalau dulu di tahun lalu saya sudah dari tahun 2018 2 tahun ikut mengampu mata kuliah ini menjadi asistennya Pak Dhani. Sama, kita selalu menggunakan final project, tapi waktu dulu itu waktunya lama, satu semester, tapi kalau sekarang hanya 2 atau 3 pekan. Jadi nanti silakan teman-teman mulai mencari topik dari final project teman-teman yang berhubungan dengan machine learning, tapi sekiranya itu bisa dikerjakan dalam waktu 3 minggu ini. Nah, nanti setelah ini saya akan coba memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman bagaimana sih mengerjakan final project ini. Nanti saya coba akan jelaskan tentang topik dari tesis saya yang pernah saya presentasikan ketika di Jerman dan juga di Acoustical Society of America, supaya teman-teman ada gambaran ya. Dan ini juga hubungannya pas banget machine learning dan speech communication. Nah, ini topik penelitian saya banget sih. Kalau misalnya dalam project based final project ini nanti teman-teman ya, Pak Dhani tidak hanya dibantu saya, tapi juga nanti akan dibantu oleh Pak Wafi dan juga Pak Irwansyah untuk mendampingi teman-teman. Jadi nanti konsepnya teman-teman di sini mencari permasalahan apa yang nanti akan teman-teman angkat, kemudian teman-teman sendiri yang mencari solusinya. Nah, selama teman-teman mencari masalah dan mencari solusi dan dalam bekerja, nanti silahkan berkomunikasi dengan saya, Pak Dhani, Pak Wafi, dan Pak Irwansyah. Nah, seperti biasanya nanti akan dibagi agar lebih mudah. Untuk pembagiannya akan saya share di grup WhatsApp ya. Di sini
ketua kelasnya siapa kalau yang sinyal dan sistem ini ya? Kan kelasnya ABC ya, sendiri-sendiri apa jadi satu ketua kelasnya? Ketua kelasnya siapa, Dek? Halo? Halo? Ketua kelas sinyal dan sistem siapa ya? Per kelas ABC atau kumulatif jadi satu ya? Kelas, Mbak. Per kelas ya, Dek ya? Oh iya. Nanti minta tolong teman ketua kelasnya japri ke saya, tolong saya dikasih nama-nama teman yang fix untuk masuk kelas sinyal dan sistem ya, Dek. Baik kelas A, B maupun C. Kelas A siapa ketua kelasnya? Saya Mbak Mahenda. Mahenda, ya. Nanti tolong japri saya ya, Dek ya. Nama-nama kelas A sinyal dan sistem siapa aja ya. Kelas B siapa? Kelas B. Oh ya, baik Mbak. Kelas B Praska. Dian, Mbak, saya Pak. Oh ya, Dek, nanti japri saya ya. Kelas C siapa? Saya Mbak Haris. Haris. Oh oke. Haris, Mahenda sama Pras. Kayak biasanya ya, tolong saya diberikan nama-nama mahasiswanya, terus nanti saya upload siapa yang dapat Pak Dani, siapa yang dapat saya, siapa yang dapat Pak Irwansyah dan Pak Wafi. Ya mungkin kalau teman-teman sudah dapat cerita dari kakak kelas ya kira-kira seperti itu. Nah di sini kami berempat tujuannya untuk membantu. Tapi kalau semisal teman-teman ini merasa kesulitan berkomunikasi dengan bapak-bapak dosen karena kesibukan juga bisa nanti japri saya, WA saya untuk permasalahannya terus diskusi. Insya Allah saya sangat welcome. Nah, untuk kuliah ini otomatis kita akan berbasis eksperimen dan juga diskusi karena nanti Pak Dani akan lebih banyak membahas. Teman-teman apakah sudah mendapatkan topik? Nah, silahkan untuk pertemuan berikutnya di hari Jumat sudah mulai mencari permasalahannya dengan didasari kalian mencari jurnal ya. Makanya tadi di grup kelas sinyal, Pak Dani memberikan tautan tentang bagaimana cara menilai jurnal itu termasuk Q1, Q2, atau Q3. Nah, untuk tugas hari Jumat, tolong teman-teman mencari jurnal Q1 ya, wajib, kata Pak Dani, wajib Q1 terkait machine learning. Nah, di sini sudah ada yang tahu bagaimana cara mencari jurnalnya. Biasanya langsung search di Google gitu aja ya. Misal machine learning lah, saya sudah coba itu kebanyakan banyak yang topik-topik yang tidak related. Nah kalau saran saya ini kalau saya bisa share screen kelihatan ya. Sebaiknya menurut saya kalian silahkan masuk ke laman Simago JR di sini. Yang paling mudah itu yang paling untuk jurnal machine learning dan speech communication yang bagus adalah di Elsevier dan IEEE. Nah, coba kalian nanti cek aja. Misal kalian cari jurnal di IEEE Explore atau di sciencedirect.com, kemudian masukin nama jurnalnya di sini. Seperti saya ini contohnya saya masukin speech communication Elsevier. Oh ya? Ininya belum keluar, Pak. Oh, belum keluar. Masih PPT. Oh iya ya, saya share screen dulu ya. Maaf. Terima kasih sudah diingatkan. Sudah keluar? Sudah, ya? Mbak. Oke. Nah ini, nanti silahkan teman-teman klik simagojr.com. Saya rasa sudah cukup familiar kayaknya harusnya. Di kelas Medpen, kalian belum dapat ya Medpen. Di Medpen ini biasanya nanti kalian harus mencari jurnal-jurnal sebagai referensi. Nah, silahkan dicek di sini. Semisal kalian buka IEEE Explore maupun Science Direct, kemudian kalian ketik topiknya machine learning gitu, atau speech communication machine learning, nanti kan keluar tuh banyak sekali. Dan biasanya kalau Elsevier ini dia topiknya nggak hanya speech communication aja, ada beberapa topik-topik yang lain juga. Silakan nanti nama jurnalnya itu di search di sini ya.
Kalau saya tadi ngekliknya Elsevier Speech Communication. Kemudian saya cek, keluar kan speech communication, kemudian publishernya benar Elsevier. Untuk mengecek dia Q1 apa tidak, silakan masuk ke grafik yang di bagian sini. Nah, Q1. Kalau misal dia tertulis Q2, silakan cari jurnal yang lain ya. Untuk hari Jumat cukup satu aja. Pilih jurnal yang paling terbaik dan yang menurut teman-teman ini mudah untuk dipahami. Nah, machine learning-nya nanti tidak hanya terserah, entah itu mau deep learning, CNN, DNN, Tacotron, dan sebagainya, atau HMM, Hidden Markov Model, atau terserah pokoknya. Karena banyak metode di komunikasi, speech communication, machine learning ini. Yang jelas, yang wajib adalah Q1. Nah, dari sini, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Atau sudah cukup jelas untuk pencarian jurnal? Kayaknya sudah sering ya teman-teman dapat tugas ini untuk mencari paper atau jurnal. Untuk jurnal, untuk kelas sinyal ini sudah punya Google Drive belum ya untuk mengumpulkan tugas-tugasnya? Biasanya kalau di kelas getaran Pak Dhani membuat Google Drive. Di sini belum ada ya? Sudah ada apa belum? Kalau kelas sinyal ini kemarin sempat pakai Google Classroom Mbak waktu sama Pak Irwansyah. Tapi nggak pakai Google Drive-nya gitu. Beda. Karena kebetulan nanti yang membantu menilai ini kan saya nggak punya akses ke My Classroom. Minta tolong nanti dibuatin Google Drive ya. Siapa Haris ya, minta tolong ya Haris. Nanti tolong di-share di grup kelas Google Drive-nya. Nah, silahkan untuk jurnalnya di-upload di situ. Seperti biasa, tolong dikasih NRP kalian dulu. Dibikin folder NRP aja, nggak usah nama. Terus di NRP itu kemudian baru masukkan jurnalnya. Nah, di jurnal itu baru kalian tulis NRP dan nama kalian, silakan. Haris, siapa? Pras ya? Pras yang sudah kebiasaan ya dengan kelas getaran seperti itu, seperti biasanya Pras bikin folder NRP-nya teman-teman semua. Di sini ada 150 kalau nggak salah kata Pak Dhani. Nah, nanti di dalam folder NRP kalian ada nanti pertama ini tugas ini adalah jurnal. Nah, nanti ke depannya kalau ada tugas-tugas lagi nanti akan dimasuk di situ karena nanti teman-teman kan disuruh cari masalah nih sama Pak Dhani. Untuk penugasan final project-nya lah. Nanti diupload juga di situ, nanti saya cek. Jadi kita pakai itu aja untuk database tugas-tugasnya ya. Dari sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau sudah cukup jelas? Jadi kalau ada yang belum jelas silahkan ini ya, tanya di grup WhatsApp atau Japri ya, enggak apa-apa. Nah, kebetulan ini saya sebenarnya sudah janjian dulu dengan teman angkatan saya 2009 untuk takziah ke rumah Pak Hendra. Jadi saya nggak bisa begitu lama. Saya coba masuk 15 menit lagi. Saya akhiri 15 menit lagi. Ini saya share screen lagi PPT saya coba jelaskan biar teman-teman ada gambarannya untuk topik penelitian machine learning dan bagaimana caranya untuk mengolahnya ya. Sudah kelihatan PPT saya ya? Sudah baik. Nah, saya slideshow dulu biar lebih jelas. Nah, ini adalah salah satu penelitian yang saya publikasikan dengan Bapak Dhani Arifianto di International Conference Akustik di Aachen, Jerman tahun lalu 2019. Nah, kebetulan sejak tahun 2012 ketika saya S1, penelitian saya sudah ke machine learning dan speech communication. Kami masih menggunakan Hidden Markov Model. Mungkin kalau sekarang sudah ke deep learning ya. Tapi karena di lab Vibrastik dan di Indonesia ini sendiri untuk speech synthesis atau speech communication ini benar-benar masih dasar. Makanya kami tidak menggunakan deep learning dulu, kami menggunakan
HMM dulu, karena kalau di deep learning, kalau nanti teman-teman baca jurnalnya, itu istilahnya kayak apa ya, matematikalnya itu tidak sebegitu rumitnya seperti HMM. Sedangkan kalau HMM ini, menurut saya sudah sangat sistematis. Jadi mulai dari training, mulai dari pengambilan data, mulai dari database, mulai dari training sampai ke sintesis, itu dia sudah benar-benar sistematis dan ada matematikalnya. Kalau di deep learning, kalian mungkin membaca, yang penting datanya itu banyak, kemudian dia melakukan training, bisa belajar terusan biar pintar, kemudian nanti menghasilkan suara sintesisnya itu jadi bagus. Nah, kadang di situ ada black box yang kita tuh nggak tahu. Ini tuh matematikalnya seperti apa. Nah, makanya di sini kami di Levi Brastik, saya dan Pak Dani dan juga tim masih menggunakan HMM terlebih dahulu. Dulu kami dimulai dengan natural. Nah, saran saya nanti ketika teman-teman untuk final project, lebih baik memulai penelitian kalian atau yang diambil itu dengan yang natural. Karena kalau yang ekspresif, ini lebih sulit karena ada unsur prosodi atau hal-hal lain yang harus diperhatikan, sehingga nanti hasilnya lebih susah. Ini saya mencontohkan yang agak susah aja, biar kalian ada gambaran nanti. Nah, kira-kira seperti ini. Awalnya kita punya ide, tadi sudah saya jelaskan idenya seperti apa. Kemudian kalau ekspresif, kita dulu sudah mengembangkan yang natural, makanya untuk yang S2 saya memakai yang ekspresif, kemudian untuk yang S3 nanti saya juga, S3 ini saya tidak fokus lagi ke ekspresif maupun natural, tapi lebih ke novelty nanti yang saya dapatkan, bukan hanya metode ataupun data, tapi nanti harus ada benar-benar keterbaruan, meskipun itu kecil, tapi itu benar-benar menjadi apa yang saya punya ya. Nah, ini masih dalam tahap pencarian. Kalau yang kemudian untuk metodenya, nanti kalau teman-teman search di jurnal, silakan juga bisa mencari jurnal dari HMM Based Speech Synthesis System. Di sini saya rasa penelitiannya sudah banyak sekali, mulai dari yang nilai kualitasnya itu mulai yang paling terendah sampai sekarang sudah sangat sempurna, mendekati suara seperti manusia itu sudah ada. Dan jurnalnya juga sudah banyak yang Q1 pastinya, dan nanti pasti ketika kalian mencari jurnal banyak juga dibandingkan dengan deep learning pastinya. Dan di HMM ini sendiri uniknya juga bisa dimasukin deep learning DNN. Jadi jangan jadi HMM ini meskipun sudah lama tapi tetap masih dipakai. Kalau ini saya next, nggak bisa. Bentar ya. Ini mungkin sedikit gambaran dari kami. Nah, kalau semisal mungkin saya bisa jelaskan sedikit tentang speech synthesis atau speech communication ya. Nah, kenapa Pak Dani di sini mengambil topik machine learning-nya speech communication? Karena ini dirasa yang paling mudah untuk bisa diaplikasikan dari teman-teman kelasinya. Kalau yang machine learning yang vibration ini sudah sangat rumit sekali, dan parameter yang harus diperhatikan dalam penelitian ini juga sangat rumit. Sedangkan kalau speech, kalian sudah merasakan aplikasinya di sehari-hari. Contohnya yang paling gampang adalah Google Map, yang ada suaranya belok kiri, belok kanan, berapa meter lagi. Lah itu adalah aplikasi dari speech synthesis. Terus habis itu kalau kalian sering lihat para teman-teman yang difabel itu cukup canggih ya, di luar negeri itu bisa mendengarkan, atau mereka justru juga bisa berkomunikasi, memberikan isyarat atau apa, ada alatnya lah, itu salah satu aplikasi dari speech synthesis juga. Kemudian kalau teman-teman lihat di film, banyak sekali dubbing film itu, misal dari luar negeri, kemudian orang itu sudah meninggal, tapi kok suaranya masih sama ya, kayak Doraemon itu dari zaman dulu, saya kecil sampai sekarang, suaranya masih sama gitu-gitu aja lah. Itu juga salah satu aplikasi dari speech synthesis, direkam ininya, suaranya. Diambil frekuensi fundamentalnya, kemudian diolah dengan menggunakan teknologi speech synthesis ini,
jadikan data, kemudian suaranya bisa digunakan sampai sekarang untuk dubbing. Nah, itu kira-kira gambarannya dari speech communication atau yang speech synthesis ini. Sebenarnya kalau speech communication ini kalau kalian nanti mencari di Google atau di jurnal ada banyak, ada speech recognition, ada ini ya di bagian bawah ini, kiri bawah ini ada beberapa klasifikasi sih sebelum di speech synthesis itu. Dari misal kayak di Google kalian lihat itu ada Google Translate, kalian ngetik kemudian bisa keluar teks, atau kebalikannya kalian bersuara kemudian keluar teks. Nah, itu namanya automatic speech recognition. Itu juga masuk teknologi machine learning speech communication. Kira-kira seperti itu gambarannya supaya teman-teman tahu, karena saya rasa tidak semuanya berkecimpung di sini ya. Nah, ini saya langsung masuk. Kira-kira nanti waktu kalian awal-awal, ketika kalian sudah mendapatkan masalah, kalian sudah menentukan, oh nanti saya mau ngambil ini aja lah, coba deep learning. Kalau HMM ini memang cukup rumit ya teman-teman. Sebenarnya nggak rumit, cuman ya lumayan lah. Saya setahun mempelajari ini ya skripnya, terus habis itu waktu running juga sering masih error-error. Memang lebih mudah deep learning sih. Jadi saran saya lebih baik nanti kalau semisal final project lebih baik deep learning, karena deep learning ini cukup mudah untuk skrip-skripnya ini. Terus di GUI juga banyak, di Google juga sudah banyak gitu. Jadi lebih baik sih pakai deep learning supaya lebih mudah runningnya. Nah, untuk langkah pertama sebelum teman-teman ini melakukan running atau istilahnya eksperimen tadi dengan deep learning, silahkan teman-teman mencari yang namanya data. Nah, data di sini dulu kalau sebelum pandemi COVID, kelas sinyal ini disuruh mengambil sendiri, ngerekam. Kalau semisal suara rekaman ya silakan merekam. Nah, ini yang grafik ini adalah hasil statistika dari rekaman saya. Mungkin kalau teman-teman 2018 kan dulu pernah waktu maba itu saya minta bantuan untuk ini ya segmentasi dan labeling. Nah, kira-kira itulah data yang saya gunakan untuk aplikasi machine learning yang di Speechcom yang saya lakukan. Jadi kalau kalian ada gambaran, yaitu kalau kalian sudah punya gambaran dari suara rekaman itu, saya merekamnya di studio. Kalau misalnya kelas sinyal biasanya diperbolehkan untuk merekam di ruang kedap, tapi karena pandemi, mungkin nanti coba saya komunikasikan dulu sama Pak Dani lebih lanjut bagaimananya untuk data. Mungkin bisa memakai data sekunder ya, lebih baik. Kan banyak itu di internet data-data suara, atau kalau semisal diperbolehkan Pak Dani, kalian juga bisa menggunakan data suara tugas akhir saya S1. Kalau S2 ini sudah saya publikasikan, tapi nanti coba saya komunikasikan apakah boleh diberikan ke teman-teman kelas sinyal dan sistem ya. Jadi biar lebih mempermudah, apalagi teman-teman saat ini pandemi, jadi tidak mungkin mengambil data. Jadi pada intinya yang pertama kita butuh data, yang data rekaman itu data mentah, kemudian nanti dilakukan segmentasi dan labeling seperti yang teman-teman ada gambaran dulu pernah saya minta tolong dengan menggunakan web server. Nah, ini rekaman yang sudah saya punya. Nah, setelah kita memiliki data, ini yang bagian hijau, kotak hijau ini speech database. Nah, dari data itu kita nanti akan gunakan untuk melakukan training. Ini adalah flowchart atau langkah-langkah yang digunakan di HMM, Hidden Markov Model. HMM itu Hidden Markov Model. Kalau di deep learning kira-kira kurang lebihnya sama, selalu melalui tahap training, ada data, kemudian di training, kemudian nanti akan dianalisis, kemudian jadilah sintesis, hasil sintesis. Kemudian kalau di HMM ini sendiri ada yang namanya excitation parameter, ekstraksi dari parameter-parameter eksitasi, atau gampangannya adalah parameter-parameter akustik yang teman-teman tahu biasanya ada kayak durasi, frekuensi gitu. Kalau misal kalian mendengarkan suara rekaman atau percakapan seperti ini kan ada waktu ya, berapa lamanya. Misal contohnya saya suka baju yang berwarna merah tua. Dalam satu kalimat itu kan ada durasi. Nah, durasinya itu berapa menit, berapa detik.
kemudian frekuensi fundamentalnya dari si speaker ini bagaimana kira-kira. Nah itu ditariknya di sini. Kemudian ada yang namanya spectral parameter. Mungkin kalau teman-teman bisa baca di sini lah ini. Ini lebih rumit kalau spektrum ini ada istilahnya Milchepstral distortion, Milchepstral coefficient. Nah, nanti kalian silahkan baca di jurnalnya. Jadi ini adalah mungkin istilah-istilah awal yang kalian baca karena mungkin di mata kuliah yang lain tidak ada ya. Tapi insya Allah nanti kalau sudah sering membaca jurnalnya akan lebih familiar. Nah, dari setelah data ini ditarik parameter-parameter akustiknya, si HMM ini melakukan training. Nah, proses trainingnya di sini ada mathematicalnya. Kalau di deep learning juga gitu, semakin banyak data, semakin banyak belajar, maka si sistem itu kan pintar. Nah, kalau di HMM tidak seperti itu. Kami menggunakan istilahnya minimum training dan maksimum training. Kami di situ ada data minimum. Kalau tadi teman-teman lihat ada grafik, nah di situ saya membuat kalau semisal dalam satu kali training itu harus memenuhi yang namanya 33 fonem. Dulu waktu saya minta bantuan teman-teman segmentasi kan saya beri itu 33 fonem apa aja, bukan huruf ya. Nah itu harus terpenuhi semua. Itu syarat-syaratnya di HMM. Nanti kalau di deep learning coba dibaca lagi. Ketika training nanti syarat-syaratnya apa aja. Kalau di HMM salah satu syaratnya itu data harus ada, kemudian harus memenuhi kriterianya. Kalau di HMM ini minimal ada 33 fonem itu tadi. Kalau dalam speech communication yang bahasa Indonesia, kalau bahasa lain juga punya parameter sendiri. Misal bahasa Inggris punya berapa jumlah minimum fonem yang harus dipenuhi. Misal mereka punyanya 35, lebih banyak dari kita, itu harus dipenuhi. Karena kalau bahasa Indonesia kami menggunakan 33. Nah, setelah di training oleh si HMM, kemudian nanti ada yang namanya parameter generation. Nah, parameter generation ini hasil dari trainingnya. Misal tadi di dalam database-nya ada kata kalimat, saya suka baju yang berwarna merah tua. Nah, ketika disintesis, saya juga ingin mensintesis, mengenerate kalimat yang sama. Saya suka baju yang berwarna merah tua. Nah, di data ini kan ada banyak ya teman-teman ya. Kalau saya punya 1000-an kalimat, dan itu misal saya mau merangkai kata saya, S-A-Y-A, itu aja kan S-nya ini di data saya itu ada ribuan. A-nya juga ada ribuan, Y-nya juga ribuan. Nah, disitulah keunikan dan iya, maaf ya, ada saya. Nah, itu ada apa keunikannya dari si HMM ini? Dia menarik sinyal-sinyal huruf S, huruf A, Y, kemudian A itu dari training datanya ini. Makanya ketika nanti teman-teman membaca jurnal ada istilahnya suara sintesis ini nanti harus diuji kualitasnya, kualitas suaranya, baik itu dengan mean opinion score, subjective test maupun objective test. Seperti itu teman-teman. Nah, tapi ini setiap metode mesti punya langkah-langkah ya. Nah semua dari langkah-langkah ini nanti akan dijadikan skrip program. Kalau semisal nanti kalian mau tahu, mungkin Pras atau Haris bisa ini apa namanya tanya Mas Billy bagaimana skrip-skripnya itu, baik deep learning maupun HMM. Nah, dalam setiap training kita selalu menggunakan setup yang saya beritahu tadi, ada minimum sama maksimum. Nah, ini nanti kalian bisa menjadi acuan juga buat teman-teman ketika melaporkan final project kalian. Nanti setupnya bagaimana? Ini yang kolom yang sebelah sini, demo basis data, jenis kalimat, frame length, dan kawan-kawan. Kemudian ini adalah setup yang saya bilang tadi, untuk data saya itu ada minimum sama maksimum. Kemudian di situ saya juga punya kalimat tanya, berita, campuran, begitulah. Nah, nanti teman-teman juga seperti itu. Ini hanya plot-plot. Nah, kemudian saya tampilkan juga, ini kira-kira hasil sintesisnya.
Kedengaran nggak ya? Nggak paling ya, soalnya audionya nggak saya share. Nah, kira-kira seperti itulah, teman-teman. Nah, setelah kalian melakukan training, seperti yang saya jelaskan tadi, kita melakukan yang namanya subjective test dan objective test. Tapi karena kelas sinyal ini hanya 3 minggu aja, sepertinya nanti tidak usah objective test, tapi subjective test saja. Nah, subjective testnya nanti kecil-kecilan aja, teman kalian disuruh mendengarkan hasil dari training kalian, kemudian diberi nilai lah. Untuk langkah-langkahnya bagaimana nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya atau ketika teman-teman asistensi dengan saya aja. Karena ini lumayan. Nih, kira-kira begitulah teman-teman dari yang kalau ini proyek yang saya kerjakan dan ini cukup lumayan lama ya. Untuk tesis saya 1,5 tahun atau 2 tahun ya, dari bikin data sampai melakukan tes, kemudian dipublikasikan, ya alhamdulillah bisa diterima di Jerman, terus dibawa waktu ke Amerika, terus sampai sekarang sudah masih tetap menjadi dasar untuk kami kembangkan, dan terakhir kemarin saya ini dapat beasiswa untuk conference di ASA Meeting, yang seharusnya di Chicago, Amerika, tapi sekarang virtual. Nah, semoga nanti di kelas sinyal ini teman-teman bisa, mungkin kalau TA-nya nggak harus di speech atau nggak harus di machine learning, tapi setidaknya kalian belajar bagaimana caranya mengolah tugas akhir itu agar menjadi tugas akhir yang berkualitas, tidak hanya kopas-kopas saja. Jadi silahkan kalian benar-benar belajar, mulai dari basic, dari membuat data, kemudian mengolahnya, kemudian cara menampilkannya bagaimana. Kurang lebihnya kira-kira seperti itu. Semoga bisa menjadi gambaran yang paham. Silakan ditanyakan. Udah lebih dari 15 menit ya, enggak kerasa. Monggo, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, atau saya kecepatan ya. Tadi saya coba meringkas supaya dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Tapi ya memerlukan waktu untuk memahami sendiri. Ketika sudah terjun, maka insya Allah kalau Pak Dani sudah sehat, nanti Pak Dani akan coba mereview dari jurnal teman-teman. Kalau misal nanti Pak Dani belum sehat, nanti saya akan masuk ke kelas lagi, tapi minta tolong jangan lupa jurnalnya dimasukkan ke Google Drive agar saya bisa lihat apakah jurnal-jurnal yang teman-teman pilih ini sudah memenuhi syarat, karena wajib Q1 sebagai pedoman agar teman-teman tidak salah langkah nanti. Kalau jurnal yang Q3, Q4 nanti takutnya ada yang dari penelitinya ini masih ada yang kurang-kurang pas gitu. Kalau Q1 sudah otomatis pasti sudah benar. Maksudnya sudah cukup sempurna, karena melalui reviewer yang cukup ini sulit, saya juga sedang mengerjakan jurnal ini. Ya, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan dari Mbak Mas semuanya? Permisi, Mbak. Ya, silakan, mau Haris. tanya. Ya. Ya. Oke, untuk tugas jurnalnya ini apakah topiknya harus terkait dengan speech, Mbak? Atau bisa topik machine learning yang lain? Oh, kalau machine learning-nya memang harus speech karena Pak Dani nanti fokusnya ke komunikasi, Haris. Karena kenapa kok speech ya? Karena di sini kalian pandemi, jadi sulit kalau image processing, misal kalau di lab fotonika kalian sering, jadi ada yang namanya speech synthesis, terus nanti juga ada yang namanya image processing, gambar-gambar, lah itu lebih sulit lagi. Pengalaman 2 tahun saya mengasisteni kelas sinyal ini untuk image processing belum ada yang berhasil. Memang berhasil ketika running, tapi ketika nanti ditanya pada waktu final project itu ternyata mereka hanya melakukan running aja dari misal dapat paper yang kebetulan ada source code-nya, cuma di running aja. Tapi ketika saya tanya, misalnya gampangannya ya, ada gambar sama ada tulisan, ada gambar apel, kemudian ada tulisan apel.
Kalau kalian ngikutin source code-nya itu, bagaimana cara menghilangkan tulisan apel di gambarnya itu kan bisa. Huruf-huruf A, P, E, L itu hilang. Tapi gimana caranya membalikan huruf-huruf itu lagi? Nah, itu nggak bisa. Itu yang paling sulit kalau image processing. Nah, makanya karena ini pandemi, Pak Dhani sudah mengerucutkan ke speech communication. Komunikasi ya. Kalau tidak salah pada waktu awal-awal perkenalan Pak Suyanto, juga di Excel-nya itu sudah dikerucutkan kalau machine learning-nya ini lebih ke komunikasi. Ya, tapi kalau semisal dari teman-teman ada yang ingin image processing, ya tidak apa-apa, asalkan bisa. Nanti coba dikomunikasikan sama Pak Dhani aja. Tapi untuk yang penugasan besok, hari Jumat, saya batasi untuk speech communication aja ya, machine learning-nya. Agar teman-teman lebih mudah dan ada gambaran. Nanti kalau semisal mau beralih ke yang lain, ke depannya, boleh aja. Gitu ya, Dek Haris. Semoga menjawab ya. Baik, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain silakan bertanya. Kalau ada yang belum jelas. Atau sudah cukup jelas? Ini mahasiswanya harusnya berapa ya total keseluruhannya? Kalau selama dari Pak Suyanto sampai Pak Irwansyah terakhir kemarin. Apakah 100 orang ini atau ada yang tidak masuk ya? Lebih Mbak harusnya. Lebih. Berapa ya Adik Cynthia? Sebentar Mbak, saya lihat dulu di di Google boleh. Classroom dulu. Oh, iya. Ini terbatas 100 Mbak kayaknya. Tadi teman-teman lapor nggak bisa masuk karena sudah 100. Oh gitu, iya biasa ya ini ya biasa soalnya ya. Nah nanti minta tolong kalau yang teman-teman yang nggak bisa masuk itu minta tolong nanti dikasih tahu tugasnya apa ya. Ya Mbak Berapa Ella. Dek Cynthia? Kalau totalnya berapa Dek harusnya? Sebentar Mbak, masih loading ini. Oh iya ya. Nah itu sambil menunggu saya minta tolong karena ini terbatas 100 karena saya pakai basic Zoom. Minta tolong nanti dijelaskan ke teman-temannya. Jadi intinya cari untuk penugasan hari Jumat, Haris minta tolong dibuatkan link Google Drive, kemudian di dalamnya diisi semua NRP teman-temannya yang ambil kelasinya. Setelah itu kalian silakan upload jurnal yang sudah kalian dapat, satu aja. Dan itu jurnal yang terbaik, yang paling mudah, yang kalian baca, yang kalian pahami, minimal ya setidaknya kurang lebih yang seperti saya jelaskan tadi. Ada data, ada metode, kemudian caranya mengetes bagaimana. Mungkin Dek Cynthia sudah dapat berapa jumlahnya? Ya, sudah ada 146 Mbak. Oh, 146. Berarti ada kira-kira 46 orang yang nggak bisa masuk ya? Iya, kira-kira gitu Mbak. Ya. Minta tolong nanti ditransfer ilmunya ya ke mereka. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kalau sudah cukup jelas, ada sisa waktu ya, pasti sampai 10:30 silakan dimanfaatkan untuk mencari jurnal. Kan itu IEEE sama Sansderek kan harus pakai VPN kampus. Nah, silakan kalian tanya ke teman-temannya gimana caranya untuk bisa pakai VPN biar bisa pakai IEEE, bisa akses IEEE Explorer maupun Sansderek dari rumah. Waktu itu di kelas Medpen-nya Pak Dhani, Mbak Vicky ya, itu sudah tahu caranya. Saya rasa Pras juga tahu, pasti nanti tanya Pras saja. Baik, kalau misal tidak ada pertanyaan untuk absensi kelas akan dibagikan di grup WhatsApp seperti biasanya oleh Bapak Ibu dosen yang mengampu di kelas masing-masing, yang bertanggung jawab di kelas masing-masing. Terima kasih atas kedatangannya teman-teman. Sampai ketemu nanti hari Jumat, jangan lupa tugasnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, jangan malu-malu untuk bertanya, silakan japri WA saya. Kalau ada yang kalian bingung, insya Allah saya siap membantu. Terutama untuk perkuliahan Pak Dhani ini sampai akhir, kalau ada kesulitan apapun silahkan.
silakan komunikasi sama saya. Kalau takut sama menyampaikan ke Pak Dhani, insya Allah bisa melalui saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Mbak. Iya, Dek, sama-sama. Sama-sama.